Supaya tidak ada pertengkaran, tidak ada kepahitan, kita perlu saling menasehati. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali atau engkau sudah menyelamatkan dia. Kalau ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, orang di gereja kita yang berbuat dosa, kalau kita mengasihi dia, tegur berapa mata? 4 mata, panggil, ngomong. Saya tuh dengar atau tahu kamu begini. Saya mengasihimu ya. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan tegur 4 mata. Kamu harus bertobat, ayo kita berdoa. Selesai. Dia mau bertobat, kita sudah menyelamatkan dia. Tapi kalau nggak mau, ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ke-16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau dia nggak mau bertobat, ajak orang lain. Ya, makanya saya menasihatkan ke jemaat begitu, Bu. Suamiku selingkuh, Bu. Ibu sudah bicara 4 mata dengan suami, sudah tidak mau berubah. Panggil 2 atau 3 orang saksi. Siapa? Mertuamu, orang tuamu. Itu orang terdekat supaya tidak bocor keluar. Ajak duduk bersama. Tidak salah loh saudara. Supaya jangan istri tok menyimpan kepahitan. Karena apa? Memendam terus kepahitan suami ini selingkuh nggak mau berubah-berubah. Libatkan orang lain. Supaya Anda tidak memikirkannya sendiri. Ajak orang tuanya duduk, ajak orang tuamu duduk. Karena pernikahan itu 2 keluarga. Ya, atau kalau enggak mau libatkan orang tuanya, ya kita pokoknya ajak kakaknya atau adiknya ngomong di depan. Dia tidak mau bertobat lagi. Ini Tuhan Yesus loh yang ngajari loh, ya bukan saya loh. Tuhan Yesus ngajari sama murid-muridnya. Gimana kalau dia nggak mau dengar 2-3 orang ngomong? Ayat yang berikutnya 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, lebih parah lagi nih. Sampaikanlah soalnya itu kepada jemaat, umumin di jemaat. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi memang perlu kayak begini nih saja di gereja supaya orang tobat. Udah nggak usah mikir nanti dia kepahitan, nanti dia gini. Orang-orang yang kepahitan itu memang orang yang tidak mau bertobat di gereja, cuma bikin ribut saja. Banyak orang model begitu di gereja, nggak bertumbuh imannya. Yesus bilang, kalau udah ditegur 2-3 orang tetap nggak mau berubah, tetap saja tidak mau ya menerima nasihat, sampaikanlah itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang apa? Tidak mengenal Tuhan, nggak mengenal Allah. Dia sama dengan seorang pemungut cukai yang tidak bertobat. Jadi saudara tahu sekarang ya, ini Yesus yang ngomong. Ya, makanya bertobat ditegur 2-4 mata, tobat dulu. Kalau nggak mau tobat, ya udah terpaksa. Ini aturannya Tuhan Yesus loh, bukan saya loh. Tuhan Yesus ngomong ke murid-muridnya. Kalau dia nggak mau tobat juga ya sudah. Anggap dia orang yang tidak mengenal Allah. Karena banyak orang duduk di gereja tapi nggak kenal Tuhan. Cuma bikin repot, bikin ribut, bikin kepahitan, bikin batu sandungan, itu banyak saudara. Lalu kita lompat sekarang, karena ini sudah mereka ngomong, Yesus ngomong, semua ngomong, Petrus tiba-tiba angkat tangan. Ayat 21 kita lompat. Mereka kan lagi seru ya, ngomong gimana Tuhan kalau ada yang berdosa. Lalu Petrus bertanya begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau begitu sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali, Petrus bilang. Jawab Yesus kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Adakah orang mau melukai atau membuat kita marah 1 hari 490 kali? Tidak ada. Artinya apa? Pengampunan itu tidak ada batasnya. Wajib kita mengampuni. Tapi Bu, itu orang menjengkelkan banget. Engkau harus tetap mengampuni, tapi tandai dia dan jangan bergaul dengan dia. Karena orang itu tadi disebut tidak mengenal Allah, tidak kenal hukum Tuhan. Mengampuni bukan berarti kita harus bergaul lagi. Mengampuni itu kita sikap hati dengan Tuhan. Tuhan, aku mengampuni dia. Aku berdoa Tuhan supaya dia bisa bertobat.
Tapi bukan berarti kita berkawan lagi seperti dulu. Jadi saudara, tandai orang itu, tapi jangan engkau kepahitan. Lepaskan pengampunan, doakan dia. Tapi untuk bergaul, no. Bergaullah dengan orang yang bijak, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Sering kali kita lupa, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tapi ketika ada orang buat dosa sama kita nggak mau ampuni dia. Itulah saudara dan saya orangnya. Kita mengerti sekarang, ternyata sering kali kitalah yang menjadi orang yang nggak tahu diri itu. Waktu kita tidak mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Mungkin ibumu melukai engkau, mungkin keluargamu melukai engkau, mungkin kakakmu melukai engkau, mungkin suamimu, mungkin anakmu melukai engkau. Kita tidak bisa mengontrol siapapun yang datang dalam hidup kita. Tapi keputusan untuk mengampuni itu mutlak karena Tuhan menyuruh kita untuk melakukan itu. Maka mari kita bertobat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dipanggil menjadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 22 saja. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Orang yang tidak bisa mengampuni itu dikuasai oleh nafsu amarah. Ayat yang berikutnya 23 berkata, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kalau kita tidak menanggalkan semua yang manusia lama itu, kita nggak mungkin menjadi manusia baru, pikiran dan roh kita dibaharui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat yang berikutnya 25. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ayat yang ke-26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh, buat dosa enggak? Pendeta bisa marah enggak saudara? Bisa. Manusia kita semua bisa marah kalau kita melihat sesuatu ketidakadilan. Waktu engkau marah, jangan keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Jangan keluar kata-kata yang tidak sesuai firman Tuhan. Apalagi marah sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu yang saya bilang tidak ada Tuhan di hati, yang ada setan. Jangan sampai engkau berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan simpan marah lama-lama saudara. Kenapa? Karena engkau akan memberi kesempatan kepada iblis. Orang kalau marah langsung dilepas pengampunan, tidak akan berbuah lagi. Tapi kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena marahnya berkelanjutan. Kenapa orang bisa bunuh orang? Karena amarah menyebabkan itu terjadi. Tapi kalau langsung kita beresin, tidak akan ada dampak dosa. Berikutnya dikatakan di sana, menjadi manusia baru itu apa? Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Orang yang kepahitan perkataannya kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30 berkata, dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita ini sedang dipersiapkan untuk diberi materai menuju hari penyelamatan. Tapi materai itu bisa tidak jadi diberikan Tuhan karena kita mendukakan Roh Kudus. Kenapa kita mendukakan Roh Kudus? Ayat berikutnya berkata 30, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat yang berikutnya, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap semua orang, ya terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kemarahan yang tidak dibuang, kekecewaan yang disimpan itu berpengaruh berat buat kesehatan. Saudara mau minum vitamin apapun, saudara mau olahraga, nge-gym, mau apapun, kalau engkau tidak melepaskan pengampunan, engkau sakit. Kemarahan, pertikaian itu membuat orang stres. Ketika orang stres, tubuh ini memproduksi sejenis hormon yang namanya kortisol.
itu diproduksi oleh kelenjar yang namanya adrenal di dalam tubuh. Waktu kortisol ini tinggi dalam darah seseorang, karena hormon kortisol itu diproduksi waktu orang marah, orang tertekan, orang depresi, orang kepahitan, itu hormon kortisol terus diproduksi dalam tubuh. Waktu hormon ini tinggi dalam darah, maka engkau akan mengidap penyakit darah tinggi, diabetes, jantung, dan itu sangat berpengaruh ke dalam kesehatan karena hormon ini mengatur semua sistem metabolisme dalam tubuh. Tapi kalau dia berlebih, saudara, karena hormon ini keluar waktu orang depresi, tertekan, marah, kecewa, kepahitan. Nah, saudara bisa bayangkan orang kepahitan itu kan tiap hari loh dia produksi hormon kortisol itu. Dan itu kalau terlalu banyak dalam darah, engkau kena diabetes, jantung, darah tinggi. Kemarin saya ini ada dokter memberkati ibu, saya mau memberkati ibu ya, terapi ozon. Darahnya dikeluarin 250 cc diambil, disuntikan ozon. Saudara, saya tanya sama dokter, dok, kok ada orang darahnya itu hitam, kental. Oh, itu hormon kortisolnya tinggi, Bu. Dari situ saya tuh melihat lah, berarti benar Alkitab itu bilang, hati yang gembira itu obat yang manjur. Padahal kalau orang itu kepahitan, mana ada gembira. Yang tadi tuh marah-marah, emosian, tersinggung, hormon kortisolmu tinggi, darahmu hitam, kental, bertobat. Jadi semua itu ada sangkut pautnya. Kalau orang itu hatinya damai, sukacita, nggak marah-marah, darahnya itu lancar. Makanya jaga hati damai sejahtera, datang pada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, kami mau pulihkan setiap kami, kuduskan hidup kami supaya iman kami ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, mau merendahkan diri, ingat seringkali yang menjadi hamba yang jahat kita lah. Karena kita lupa bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, kita lupa bahwa Tuhan sudah memulihkan kita, sehingga kita tidak punya hak untuk tidak mengampuni orang lain. Saudara, minta Tuhan hari ini untuk menyembuhkan setiap sakit hati kita, kekecewaan kita, luka di dalam hati kita. Ketika engkau melepaskan pengampunan, itu bukan hanya untuk kebaikan orang yang engkau ampuni, tapi untuk kebaikan kita juga. Hidupmu sehat, berkatmu tidak terhalang. Bilang hari ini, Tuhan, kami tidak mau menyimpan kekecewaan, kepahitan, dendam di dalam hati kami. Hari ini kami lepaskan pengampunan untuk yang bersalah pada kami. Demikian juga kami suami istri, mungkin tidak kami sadari ada hal-hal yang membuat kami kecewa. Hari ini kami lepaskan pengampunan buat suami, buat istri, buat anak-anak, sehingga hidup kami akan semakin berbahagia.